Sekarang kita akan mempelajari bagaimana membuat data dan informasi serta hasil analisis yang kita miliki dapat diakses dan dimengerti oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, kita belajar mengenai tips dan triks dalam membangun dashboard serta visualisasi data. Perlu dipahami bahwa sebelum menyajikan data dan analisis ke dalam bentuk grafis, bagan, tabel, dan yang lainnya, kita harus benar-benar, pertama, menjaga data tetap teratur dan konsisten. Kedua, mencadangkan atau backup file kita secara teratur. Ketiga, menggunakan label dan referensi sel ataupun aksis yang bermakna dan mudah dipahami. 4, menggunakan validasi data dan pemeriksaan kesalahan yang selalu terupdate. 5, kita selalu menguji dan memverifikasi keakuratan rumus dan fungsi agar tidak salah menganalisis. Setelah kita pastikan bahwa data, informasi, dan hasil analisis sudah oke, kita bisa lanjutkan ke bagian visualisasi. Mari kita perhatikan aspek-aspek visualisasi data yang bagus. 1. Affordance. Dapat memberikan panduan lengkap sehingga siapapun bisa mendapatkan pesan lengkap, bahkan tanpa bantuan kita, mereka dapat melakukan analisis dengan baik. 2. Aesthetics. Dapat membuat publik terlibat dengan desain yang menakjubkan dan juga mudah untuk dimengerti. 3. Impact. Dapat memberikan dampak, terutama untuk para pemirsa yang secara non-teknis, sehingga mereka dapat fokus pada apa yang harus diarahkan dan apa informasi yang akan diberikan kepada mereka. 4. Accessibility. Kita dapat memberikan desain yang mudah dimengerti bagi siapa saja yang ingin mengakses informasi tersebut. Visualisasi data dapat membantu kita untuk melihat permasalahan atau gambaran mengenai suatu kondisi dan situasi. Visualisasi data mempercepat pemahaman akan data dan informasi yang disajikan jika tepat dan jujur. Karena itu, ketika kita menggunakan software spreadsheet atau presentation slides seperti Microsoft Excel dan PowerPoint yang dapat menyajikan grafis, tabel, bagan, dan yang lainnya, kita harus pahami apa saja fitur visualisasi data yang ada di software-software tersebut. Kemudian, ketika kita menyajikan data dalam bentuk grafis seperti pie chart, bar chart, dan yang lainnya, ada standar penggunaan yang harus kita pahami agar memaksimalkan fungsi dari grafis-grafis tersebut. Seperti contohnya, pie chart atau bagan kue pie digunakan untuk menggambarkan data market share atau pangsa pasar. Pie chart tidak dapat digunakan untuk memperlihatkan tren penjualan. Nah, untuk data tren penjualan, kita dapat menggunakan bar chart atau bagan batang, dan juga bisa menggunakan line chart atau bagan garis. Bar chart membantu kita melihat pola dan tren, baik itu naik atau turun, atau juga membantu kita untuk memperbandingkan kinerja dari masing-masing bagian, atau perbandingan penjualan antar bisnis atau perusahaan. Nah, memahami fungsi dan standar fitur-fitur bagan ini dapat mempercepat cara kita untuk menyajikan data ketika kita ingin mengembangkan bisnis baru, seperti seberapa besar market share-nya, dan juga seberapa besar market size-nya, dan seberapa cepat atau tinggikah market growth-nya. Ada banyak contoh-contoh penyajian data yang sangat membantu kita, dan akan kita bahas di dalam sesi in-house training kita nanti.